Seperti yang telah kita bahas bahwasannya Pteridophyta klasifikasinya ada 4. Ya, yang pertama Psilophyta, Equisethophyta, Lycopodophyta, dan Pterophyta. Agar lebih jelasnya kita tampilkan gambar biar jelas teman-teman buat belajar. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu Psilophyta. Psilophyta atau biasa disebut juga dengan paku purba ya. Paku purba ini coba dicek sama gambarnya ya. Diperhatikan. Kita lihat dari siklus hidupnya. Siklus hidupnya yang pertama kita perhatikan yakni sporofit dewasa. Sporofit dewasa ini pada Psilophyta atau paku purba, sporangiumnya itu di nodus. Sporangium ini, yang kuning-kuning kecil ini ya, ini sporangiumnya. Ini di zoom dengan perbesaran progresif. Ini sporangium atau disebut juga dengan kotak spora yang berisi spora-spora ya. Dia mengalami pembelahan secara meiosis. Sporanya haploid, teman-teman. Kemudian sporanya ini dia itu ketika sudah jatuh di substrat yang pas, dia spora akan berkecambah. Nah, ini dia mengalami fase disebut juga dengan gametofit. Dia tetap haploid. Pada gametofit ini ada antheridium sama archegonium. Biar kalian mudah mengingatnya, kalau antheridium itu yang jantan karena di dalamnya ada spermanya. Kalau yang archegonium ada O seperti ovum, berarti dia yang betina atau disebut juga betina ya, karena ada ovumnya. Kalau pada hewan betina. Oke, selanjutnya teman-teman, antara sperma sama si ovum ini mengalami fertilisasi sehingga terbentuklah zigot. Zigot ini 2N karena apa? Sperma kan N, ketemu ovum juga N, jadinya 2N atau disebut juga dengan diploid. Zigot tumbuh menjadi sporofit muda. Ini dia itu yang tumbuh pertama itu. Tumbuhnya ini pada archegonium teman-teman ya, karena sperma nanti masuk ke dalam archegonium ya. Tumbuhnya nanti di archegonium, tumbuh sporofit muda. Oke, yang pertama tumbuh nanti ujung batang teman-teman. Lanjut dia nanti fasenya berputar terus menjadi sporofit dewasa. Nanti sporofit dewasa menghasilkan ada sporangiumnya, sporangium menghasilkan spora gametofit, jadi putar terus ya siklus hidupnya, selalu berputar. Gametofit pada Psilophyta ini yang bentuknya seperti jahe ya teman-teman, sekitar 1 cm, dan dia itu cuma sekitar 1 bulan. Kenapa kok cuma 1 bulan? Kita harus garis bawahi bahwasanya tumbuhan paku ini dia itu dominannya fase sporofit, berbeda dengan tumbuhan lumut. Kalau yang lumut itu memang dominan pada fase gametofit. Selanjutnya yakni anatomi gametofit psilotum atau disebut juga dengan protalus. Oke, perhatikan gambar yang A dulu ya. Yang protalus ini ditampilkan antara antheridia dan archegonia. Yang archegonia ini bentuknya agak kerucut teman-teman. Archegonia ini ada O-nya, berarti dia ada ovumnya ya, yang female ya berarti. Kalau yang antheridia ini yang male, karena dia akan mengandung sperma. Ada jaringan meristem, ada rhizoid. Rhizoid ini nanti fungsinya menyerupai akar, karena dia juga membutuhkan penyerapan ya, air dan zat hara untuk tumbuh. Oke, selanjutnya ada ini. Perlu kita garis bawahi bahwasanya Psilophyta ini with mycorrhiza fungus, dia bersimbiosis. Simbiosisnya mutualisme dengan jamur mycorrhiza ya. Oke, kita perhatikan yang gambar B. Excel berarti sel telur ya. Dia ini ada cover cell. Cover cell ini tutupnya, dia itu bisa membuka ketika sel telur sudah matang dan siap dibuahi. Selanjutnya ada neck canal atau sel leher. Ada ventral canal cell. Ini tempat zigot berkembang. Selanjutnya gambar yang C. Yang C ini tadi kan antheridia ya. Antheridia yang bulat.
Dia ini ada spermatozoid. Gitu ya. Selanjutnya yaitu Equisethophyta, paku ekor kuda, dimana dia memiliki ciri khas bahwasanya strobilusnya memiliki strobilus karena bentuknya kerucut ya. Coba dilihat pada siklusnya. Di sini pada strobilusnya ini ada sporanya, ada sporangiumnya ya. Sporangium menghasilkan spora. Sporanya ini ada ciri khusus, dia memiliki tangan-tangan ya, ini sporanya kayak ada tangan-tangannya gitu ya. Disebut elater. Spora jadi gametofit menghasilkan sel gamet atau germinasi tahap perkecambahan. Ya sama seperti yang tadi yang awal, bahwasanya ada antheridium sama archegonium. Sperma membuahi sel telur. Untuk bagian-bagiannya sama seperti yang atas juga, ada covert cell, neck canal, ventral cell, egg cell sama. Walaupun sama yang antheridium juga sama. Dia mengalami fertilisasi, menghasilkan zigot. Kemudian ini fase gametofitnya juga menghasilkan ini ya. Lihat jelas ya, ada gametofit, terus ada sporofit. Jadi yang sporofit itu yang tumbuh ke atasnya biasa kita lihat. Ini anatominya. Yang A ini adalah spora dengan elater. Yang B sampai C itu tahap perkecambahan yang tadi kita sebutkan. Yang D ini gametofit yang monoceus ya. Yang F ini yang female, antheridium. Kalau yang E archegonium atau gametofit male. Yang ketiga, Lycopodophyta, paku kawat. Perhatikan siklus hidupnya. Yang pertama, ketika dia tumbuh dewasa, ini dilihat ada strobilusnya ya. Ada sporangiumnya, kotak spora, ada sporofil. Sporofil ini daun yang menghasilkan spora. Ada rizoma. Ini juga jelas antara mana yang haploid, mana fase yang diploid ya. Mengalami pembelahan secara meiosis sporanya ya. Ada rizoidnya. Pada ini sudah gametofitnya. Sama seperti tadi, spora menjadi gametofit, menghasilkan sel gamet antara antheridium dan archegonium. Dia mengalami fertilisasi antara antheridium sama archegoniumnya sehingga terbentuklah zigot. Dari zigot ini tumbuhlah gametofit baru. Terus ini ada daun mikrofil ya. Ada sporofit. Sporofit tadi daun yang menghasilkan spora ya teman-teman. Terus muter terus antar siklusnya sama seperti yang selanjutnya yaitu anatomi gametofit Lycopodium. Diperhatikan. Ciri khususnya biar mudah menghafalnya, kalau yang Lycopodium ini seperti Casper ya. Dia itu ada 3 tipe yang berbeda dari Protalusnya. Sama-sama memiliki archegonia, antheridia, jaringan meristem. Pastinya kita pernah melihat paku yang satu ini. Dia itu Pterophyta teman-teman. Pterophyta, paku sejati. Kita awali dari yang siklus yang bawah dulu ya, yang matur sporofit dewasa. Dia itu diploid 2N. Yang fiddlehead ini daun muda yang menggulung. Ketika daun itu dibalik, kita akan melihat kuning-kuning itu, dia itu sporangiumnya. Sporangium akan mengalami pembelahan secara meiosis. Terus setelah pembelahan dia akan spor dispersal. Sporanya ini itu haploid. Kemudian berkecambah menjadi gametofit muda, tumbuh menjadi gametofit dewasa. Tetap N teman-teman. Kemudian sama seperti yang lain tadi, bahwasanya gametofit itu ada antheridium sama archegonium, sel telur sama sel sperma. Sperma akan membuahi sel telur sehingga
terjadi fertilisasi ya. Fertilisasi menghasilkan zigot sehingga 2N sama kayak yang tadi. Kemudian dari zigot ini tumbuh menjadi gametofit. Gametofitnya akan tumbuh menjadi sporofit baru. Selanjutnya anatomi dari gametofitnya. Yang A sampai D itu protalium dengan anteridia. Oke, yang saya jelaskan yang satu itu yang anteridia teman-teman ya, yang 2 itu spermanya di anteridia. Kalau yang C itu apa sih kok merah? Dia itu spermanya, detail dari sperma yang ada. Selanjutnya yaitu detail dari archegonium teman-teman ya. Nomor 1 itu yang protaliumnya, nomor 2 itu protalium selnya kan itu dilingkari ungu ya, biar jelas itu sel protaliumnya. Yang ketiga rizoid, yang keempat archegonia, yang kelima sel telur, yang keenam neck kanal atau sel leher tadi sama kayak yang lain. Nomor 7 itu sama sel leher. Yang ke-8 itu chloroplast inside protalium, berarti chloroplast yang ada di dalam protalium, sel protalium. 9 yaitu sel nukleus. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.